Shalom anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 20 Surakarta, terkhusus untuk anak-anakku kelas 7F dan 7G. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Kristiana dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Apa kabar anak-anakku semua? Semua sehat? Puji Tuhan. Kita tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan. Walaupun pada masa pandemi sekarang ini, tapi kita masih tetap bisa belajar. Itu semua adalah anugerah yang terindah yang sudah Tuhan berikan pada kita. Oleh sebab itu, kita manfaatkan baik-baik waktu yang sudah Tuhan berikan untuk belajar. Anak-anakku, sudah siap semuanya? Tentu saja sudah, ya, karena kalian pasti punya semangat yang sangat tinggi untuk belajar guna mengejar cita-cita kalian di masa yang akan datang. Sudah siap dengan buku paket, buku tugas, buku catatan, dan juga Alkitab. Ya, baik, kita akan langsung pada materi untuk kita pelajari. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang pengampunan sebagai ciri manusia yang diselamatkan Tuhan, yaitu kita sudah belajar tentang baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Sekarang kita akan belajar dosa dan pertobatan. Apa tujuan dari pembelajaran ini? Yang pertama, agar siswa dapat menyebutkan akibat dari dosa. Yang kedua, menjelaskan hakikat dosa. Yang ketiga, menjelaskan arti pertobatan. Yang keempat, menyebutkan tokoh Alkitab yang bertobat. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan untuk pembelajaran lebih lanjut, kita akan memuji nama Tuhan lebih dahulu dengan judul Meski Tak Layak Diriku. Lagu ini merupakan lagu pertobatan kita pada Allah. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku,
Aku datang tersungkur di kaki-Mu. Ini aku Tuhan, aku datang, aku datang. Baik anak-anak, kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Allah ke atas kebaikan-Mu, atas berkat-berkat yang sudah Engkau berikan pada kami, dan atas anugerah yang luar biasa yang senantiasa melingkupi diri kami. Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu, kami memohon agar Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Engkau mampukan kami untuk memahami apa yang akan kami pelajari. Tuhan juga memberikan kemauan kami untuk terus belajar, terutama kami akan menghadapi simulasi dan juga PTS penilaian tengah semester. Tolong Tuhan, biarlah Engkau akan usir kuasa kegelapan yang sering membawa kami ke dalam kemalasan untuk belajar. Biarlah kuasa Tuhan sendiri yang menggiatkan kami untuk selalu rajin belajar. Kami mohon pertolongan-Mu, Engkau akan tetap menjagai kami, memberikan kesehatan pada kami, supaya kami nanti bisa mengikuti penilaian akhir semester dengan baik. Terima kasih Bapak. Kalau kami akan melanjutkan pembelajaran ini, Tuhan juga akan tetap berkati sampai dengan akhir nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 51, kemudian Lukas pasal 15 ayat 7, dan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Tolong anak-anak buka firman Tuhan dan kemudian dibaca. Baik, sekarang kita akan belajar tentang dosa dan pertobatan. Alkitab memberikan kesaksian bahwa manusia pada dasarnya adalah berdosa. Dosa manusia adalah dosa asal. Ya, jadi manusia lahir itu sudah membawa dosa. Dosa itu dari Adam dan Hawa. Oleh karena itu, manusia membutuhkan kasih karunia Allah supaya diampuni dan diselamatkan. Karena upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dialah yang tidak berdosa, telah memikul dosa manusia. Karena Dia adalah Allah sendiri yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengakui dosanya dan bertobat. Mengenai pertobatan, Yesus dalam perumpamaan tentang domba yang hilang mengatakan, akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, apa hakikat dosa? Kita akan belajar tentang hakikat dosa. Allah sangat kecewa ketika Adam dan Hawa lebih percaya kepada ular daripada kepada Allah. Dalam kekecewaannya, Allah tidak meninggalkan manusia. Dia memanggil manusia, mencari, menemukan, dan menyelamatkan mereka. Padahal, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah sebuah pemberontakan yang melawan perintah Allah. Dan ternyata, dari situlah manusia jatuh ke dalam dosa. Mereka ingin menjadi sama seperti Allah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ular. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh ular itu salah.
Adam dan Hawa menyesal. Begitulah manusia. Biasanya setelah melakukan kesalahan, barulah penyesalan itu datang. Dalam Perjanjian Baru, kata dosa memakai beberapa kata Yunani, antara lain hamartia, artinya meleset dari jalan Allah. Kemudian yang kedua, anomia, artinya menentang terhadap hukum Allah. Yang ketiga, adikia, artinya segala bentuk kejahatan. Kemudian yang keempat, apistia, artinya sikap dan tindakan ketidaksetiaan atau ketidakpercayaan. Nah, akibat manusia melakukan tindakan dosa, itu ada beberapa hal yang membuat manusia ini sangat rugi. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Nah, ini ada beberapa akibat tindakan dosa. Dosa menyebabkan kerusakan moral di dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Dosa menyebabkan manusia menginginkan kesenangan diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Dan dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Itulah akibat manusia melakukan tindakan dosa. Kemudian yang keempat, dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan. Dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak manusia. Dosa memasuki umat manusia melalui Adam, mempengaruhi semua orang dan mengakibatkan hukuman ilahi, mendatangkan kematian rohani, dan hanya dapat dikalahkan sebagai suatu kekuatan oleh iman kepada Kristus dan karya penebusannya. Apa akibat dari dosa? Akibat dari dosa, hubungan manusia dengan Allah yang pada mulanya baik menjadi terputus. Karena manusia diusir dari Taman Eden. Tidak berkumpul kembali dengan Allah. Manusia kemudian membutuhkan perantara untuk bertemu dengan Allah. Itu nanti Allah kemudian menjelma menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah, karena hidup manusia sudah tercemar, sehingga manusia putus hubungan dengan Allah. Ada beberapa akibat dosa yang dikemukakan dalam Alkitab, yaitu yang pertama, dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara roh atau secara rohani. Kemudian karena manusia berdosa melalui Tuhan Yesus, manusia diampuni dan manusia kemudian bertobat. Apa pengertian dari pertobatan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertobat berasal dari akar kata tobat, artinya sadar dan menyesali dosanya, dan berniat untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Atau jera, tidak akan berbuat lagi. Jadi bertobat adalah menyesal dan berniat untuk memperbaiki perbuatan yang salah dan kembali kepada Tuhan atau kepada agama atau jalan yang benar.
Dalam perjanjian lama, bertobat disebut syuh dari bahasa Ibrani. Artinya berputar atau berbalik kembali. Tindakan berbalik dari dosa kepada Allah. Dalam perjanjian baru, pertobatan disebut metanoia dan metanoeo, artinya bertobat. Pengertiannya, perubahan hati, yaitu perubahan nyata dalam pikiran, sikap, pandangan, arah yang sungguh berubah, berputar balik dari dosa kepada Allah dan mengabdi kepadanya, yaitu kepada Allah. Yang kedua, pertobatan disebut juga epistrevo, artinya kembali atau berpaling, artinya tindakan putar balik atau pertobatan kepada Allah. Kemudian menurut Alkitab, bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah ke hidup baru, yaitu menurut kehendak Allah. Itu bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Bertobat berkaitan dengan keselamatan. Maknanya adalah mengubah pikiran seseorang dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta, Kisah Para Rasul 2, ia mengakhirinya dengan panggilan agar orang-orang bertobat. Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus untuk mengubah pikiran mereka mengenai Dia, yaitu Yesus Kristus, dan mengakui bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Sehingga pertobatan atau bertobat itu mempunyai arti mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus menjadi hidup dalam iman kepada Yesus. Hidup dalam iman artinya mewujudkan semua ajaran Yesus dalam perbuatan. Penting untuk memahami bahwa pertobatan bukanlah hasil usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali jika Allah menarik orang tersebut kepadanya. Tetapi peran manusia tetap penting, yaitu anugerah Allah mengenai pertobatan itu harus disambut oleh manusia dengan kesadaran dan keinginan untuk berubah dan bertobat. Rasa berdosa belumlah cukup untuk menerima pengampunan tanpa disertai tindakan pertobatan yang benar. Yesus tak henti-hentinya mengingatkan akan hal itu dalam pemberitaannya. Jadi, pertobatan yang sungguh-sungguh akan membawa hasil yang positif. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menghayati arti pertobatan dan dipulihkan? Kita perlu lebih sungguh menghayati arti pertobatan dan memohon Tuhan Allah menolong kita untuk bertobat dan dipulihkan. Caranya bagaimana? Caranya kita harus setia berdoa dan membaca Alkitab. Nah, ada beberapa tokoh Alkitab yang memberikan contoh. Mereka ini bertobat karena sudah berbuat dosa terhadap Allah dan terhadap Tuhan Yesus. Yaitu yang pertama adalah Petrus. Dalam Injil Matius ini memberitahukan kepada kita mengenai dua orang yang menunjukkan penyesalan atas dosa-dosa mereka lakukan. Yang pertama Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Kemudian ia menyesal dan malu. Dan akhirnya dia bertobat
dan dipulihkan oleh Yesus. Kemudian dia memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Yudas, atau sering disebut Yudas Iskariot. Dia mengkhianati Yesus hanya untuk memperoleh 30 keping uang perak. Ketika Yudas melihat akibat perbuatannya menyebabkan Yesus dihukum mati, ia pun menyesal dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Namun penyesalan dosa atau pertobatan Yudas ini salah langkah. Ya. Mengapa? Karena dia mewujudkan pertobatannya dalam tindakan negatif, yaitu dia bunuh diri. Itulah tokoh Alkitab yang bertobat, yaitu Petrus dan Yudas Iskariot. Baik anak-anakku, sudah jelas untuk pembelajaran kita pada saat ini, yaitu tentang dosa dan pertobatan. Sekarang kita masuk dalam latihan. Ya, sediakan Alkitab, bukalah Alkitabmu, kemudian nanti dibaca serta dipahami. Cerita dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13 dan Lukas 5 ayat 27 sampai dengan 32. Kemudian kalian jawab pertanyaan di buku tugas. Ditulis soalnya ya. Siapakah nama asli Matius? Itu ada. Dalam Lukas 5 itu ada. Kemudian apakah alasan Matius mau mengikut Tuhan Yesus? Nah, ini ada hubungannya dengan tema kita saat ini. Kemudian bagaimana tanggapan orang Farisi tentang tindakan Tuhan Yesus terhadap Matius? Kemudian yang keempat, bagaimana jawaban Yesus kepada orang Farisi? Dan yang kelima, siapakah yang dimaksud orang sakit? Itu pada Matius 9 ayat 9 sampai 13 dan Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita akan berdoa lebih dahulu. Ibu minta semua berdoa dan kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak, selamat belajar, salam sehat, dan Tuhan Yesus selalu memberkati kalian.